Halo semuanya, nama saya Nathanael Santoso. Saya dari Prodi Informatika angkatan 2022. Nah, biasanya dipanggil Niles. Hari ini saya akan membahas hubungan iptek dan dengan agama saya, yaitu agama Kristen. Oke, langsung aja ke topiknya. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagian dari mereka itu bertentangan, tapi ada juga yang connect sama kita. Oke, contohnya yang bertentangan itu kayak teori kalau manusia itu berevolusi dari monyet. Nah, kalau menurut agama kita itu manusia itu diciptakan oleh tangan Tuhan, berasal dari debu dan tanah. Sedangkan yang untuk perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam, tulang rusuk laki-laki kita yang diciptakan oleh Tuhan kita itu. Kalau dari teori monyet ini, manusia itu berevolusi perlahan dari monyet dan jadi semakin pintar dan akhirnya jadi Homo sapiens, yaitu jadi saya ini. Perlu ditanamkan juga sih, tapi kalau agama sama logika itu memang nggak bisa untuk berdiri samping-sampingan, nggak bisa dijadiin satu mereka berdua itu. Kenapa? Karena banyak hal di dunia ini, banyak hal yang masih di luar akal manusia. Contohnya kayak ya hal-hal mistis kayak dukun-dukunan lah, atau yang setan-setanan lah. Bahkan mujizat yang diturunkan dari Tuhan itu pun, dari Tuhan saya itu pun emang nggak bisa di logika, masih di luar nalar. Jadi sebenarnya mereka itu bertentangan atau enggak? Ya kayak semuanya kayak tadi yang saya bilang itu tergantung dari cara pemakaiannya. Bisa dibilang kayak Alkitab itu kayak guide kita, jadi kayak penuntun kita di kehidupan kita sekarang ini. Bisa aja kita ambil pelajaran dari Alkitab, dari kisah-kisah di Alkitab, atau bahkan pelajaran-pelajaran di Alkitab yang bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari ini. Teknologi juga bisa dipakai dalam penyebaran ilmu beragama kita. Ada juga misalnya kayak aplikasi-aplikasi untuk kita baca Alkitab, atau kita bisa baca Alkitab online, terus ada juga di gereja saya itu namanya persembahan digital. Jadi kita tinggal scan QR, terus kita bisa langsung ngasih persembahan lewat secara digital money, uang digital itu. Jadi tanpa kita nggak perlu lagi masukin ke amplop persembahan atau kita harus, ya begitulah. Lukas 6 ayat 48 berbunyi, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Dari sini bisa kita tarik, selama kita punya landasan yang kokoh, yaitu Yesus Kristus, kita nggak bakal salah arah dah. Jalannya bakal lurus ke depan, nggak bakal kanan kiri, nggak bakal tersesat. Seharusnya sih begitu lah ya, seharusnya begitu. Jadi kalau memang kamu lagi uji coba atau semacamnya, mungkin aja bisa belok-belok ya. Kita tuh, the point is, kita tuh nggak boleh dikuasai oleh teknologi, tapi sebenarnya kita lah yang seharusnya menguasai. Diambil dari Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Dari sini kita bisa tarik bahwa Tuhan itu memperbolehkan kita nambah ilmu, pengetahuan, dan teknologi sebanyak mungkin selama kita tetap berpengertian dan bijak. Kita harus pakai nalar kita harus nyaring informasi yang masuk ke kita, nyaring teknologi yang datang ke kita, biar kita nggak tersesat. Jadi mungkin kalau dari agama saya sih gitu ya, kalau menurut saya. Oke. Jadi terima kasih yang untuk dengerin, terima kasih yang sudah dengerin. Atas perhatiannya ya, terima kasih lah ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Oke, dadah. Di dalam Lukas 6 ayat 48 berbunyi, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas buku. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu.